Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi balaghana fi awwali asril awakhiri min Ramadan arba'asyara al-hadi wal arba'ina sanatan minal hijrati fi yaumi isna wal isrin min Ramadan sikhatan mutmainnatan barokatan wa farihatan min kulli makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, warga Muhammadiyah yang kami banggakan, marilah tidak henti-hentinya kita untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan kita, atas kesehatan kita, atas kesempatan kita, bahkan atas berkah rahmatnya. Hari ini kita sudah melaksanakan puasa di hari yang ke-22 tahun 1441 Hijriah. Shalawat salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semoga terlimpah pula pada pengikutnya, utamanya so'imin so'imat yang sedang berpuasa. Warga Muhammadiyah yang kami banggakan, kembali hari ini kita bertemu di sebuah amal usaha Muhammadiyah, yaitu SMK 1 Muhammadiyah Muntilan, yang biasa disebut sebagai SMK Mutu. Hari ini kita baru saja melepas Syahrun Awsatuhu Maghfirah, bulan yang di tengahnya Allah memberikan fasilitas berupa ampunan. Fasilitas ampunan ini merupakan bagian yang harus kita jemput dan selalu kita cari, karena hanya dengan ampunan Allah insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Untuk itu marilah kita mencermati fasilitas-fasilitas Allah yang diberikan kepada kita berupa ampunan, utamanya yang ada di ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah yang sudah diatur caranya, diatur waktunya, diatur jumlahnya. Dan ibadah mahdhah yang wajib itu bisa dua macam. Yang pertama, ibadah mahdhah yang bernilai fardu. Ibadah mahdhah ini merupakan ibadah yang sudah diatur caranya, diatur jumlahnya, diatur waktunya, dan tidak boleh ditunda. Perintah atau ibadah mahdhah yang berlabel fardu ini seperti yang pertama, sholat. Sholat itu dinamakan sholat fardu. Kemudian mencari ilmu juga faridatun, dan juga zakat fitri ini juga faridatun. Semua yang berlabel fardu ini tidak bisa ditunda. Adapun wajib atau kewajiban yang lain seperti puasa, apabila berhalangan ini bisa ditunda. Untuk itu marilah kita cermati apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada kita. Rasulullah bersabda,
Innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'atan wa minas suhuri arba'atan wa minan nisa'i arba'atan wa arba'atun yasbikuna ilal jannati wa arba'atun istaqot ilaihimul jannatu. Sesungguhnya Allah telah memilih akan hari-hari itu ada 4 macam, dan Allah juga telah memilih akan bulan-bulan 4 macam, dan Allah juga telah memilih wanita-wanita utama 4 macam, dan 4 golongan nanti yang akan mendahului masuk surga, dan 4 golongan nanti yang akan dirindu oleh surga. Kemudian yang pertama sekali yaitu fa'ammal ayyamu, adapun yang dipilih oleh Allah akan hari-hari yaumul jum'ati, yaitu hari Jum'ah. Fihi sa'atun la yuafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala min amri dunya wal akhirah illa a'tahu wa hu iyyahu. Hari Jumat, siapa yang bertepatan dengan hari Jumat, seorang hamba Allah yang muslim memohon meminta kepada Allah urusan dunia maupun akhirat, tidak lain Allah pasti akan mengabulkannya. Tentu dengan catatan ijabah doa, terkabulnya doa bisa disegerakan atau bisa ditunda di akhirat nanti. Kemudian yang kedua yang dipilih oleh Allah adalah Yaumu Arafata, hari Arafah. Idza kana Yaumu Arafata yubahilahu malaikatu fayaqulullah ta'ala ya malaikati ungduru ila abdi ja'u su'san ghubron qad anfaqul amwala wa qad at'abul abdana. Yang dipilih oleh Allah yang kedua adalah hari Arafah. Apabila datang hari Arafah, maka Allah di hadapan para malaikat berbangga serta berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, lihatlah tamu-tamuku. Tamu-tamuku datang dalam keadaan capek, dalam keadaan lusuh, dalam keadaan dekil. Tamu-tamuku telah datang menghabiskan uangnya, telah mencapaikan tenaganya. Ishadu, saksikanlah malaikat, inni qad ghafartu lahum, aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Wasali satu, dan yang ketiga yang dipilih oleh Allah Yaumun Nakhri, hari menyembelih kurban. Idza kana Yaumun Nakhri wa qarrabal abdu minal kurbani fa inna kutratin kotorot minal kurbani takunu kafaratan likulli dzambin amilahu. Hari yang dipilih yang ketiga adalah hari menyembelih korban atau hari Idul Adha. Ketahuilah ketika muqarrib menyembelih korban, ingatlah bahwa darah yang mengucur pertama kali itu merupakan bagian daripada kafarat atau penebus dosa-dosa yang dilakukan oleh muqarribnya. Yang keempat, warrabi'u yaumul fitri, hari Idul Fitri. Idza shamu sahru Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullaha ta'ala li malaikatihi ya malaikati ala kulli amilin yatlubul ajro wa ibadi shamu sahru Ramadan wa kharaju ila idihim yatlubul ajra ishadu inni qad ghafartu lahum. Yang dipilih yang keempat adalah hari Idul Fitri.
apabila datang hari Idul Fitri, Allah kepada malaikat mengatakan, wahai para malaikatku, setiap pekerja, setiap orang yang melakukan ibadah pasti akan meminta upahnya, pasti akan meminta pahalanya. Dan hambaku baru saja berpuasa Ramadan dan akan minta upahnya, akan minta pahalanya. Ishadu, saksikanlah wahai para malaikat, inni qad ghafartu lahum. Sungguh mereka telah aku hapuskan dosa-dosanya. Jadi ada 4 hal merupakan fasilitas bagi Muslim mukmin yang semuanya itu bermuara pada ampunan dosa. Yang pertama sekali adalah hari Jumat. Marilah kita cermati. Hari Jumat sebagai yang telah kita lakukan setiap minggu di dalam Jumat itu masih sering kita abaikan. Padahal di sana banyak yang harus dilakukan dalam rangka diberikan ampunan oleh Allah. Yang pertama kali Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu yaumal jum'ati. Apabila seseorang telah berwudu dan membaguskan wudunya di hari Jumat, wa atal jum'ata, dan ketika dia mendatangi berjamaah sholat Jumat, summadana, kemudian dia mendekat kepada imam, summastama'a, kemudian dia mendengarkan, sumang sota, dan kemudian dia memperhatikan, ghufiralahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampunkan dosa-dosa dari sejak Jumat yang terdahulu sampai Jumat kemudian, masih ditambah 3 hari sesudah itu. Ini adalah ampunan di hari Jumat. Tetapi marilah kita akan lebih mengetahui lagi tentang hari Jumat itu. Muslimat yang ada di sini tentu mendengar bahwa kaum putri tidak ada fasilitas berjum'ah, karena al-jum'atu wajibun ala kulli muslimin ilal arba. Sholat Jum'ah itu wajib bagi orang muslim kecuali 4, diantaranya adalah wanita. Tetapi wanita atau ibu-ibu sudah diberi oleh Allah fasilitas yang luar biasa, yaitu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki para ibu-ibu. Inilah fasilitas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Kemudian marilah kita berjum'ah itu sebaiknya harus yang maksimal, jangan minimal. Sebab syarat berjum'ah diampunkan yang pertama summa dana tadi. Dana ya dana itu dekat atau pendek, atau dalam arti kata dunia itu pendek, dana itu mendekat, mendekat kepada imam atau khotib. Kemudian istama'a, mendengarkan. Dekat mendengarkan belum cukup. Yang ketiga wangsota, memperhatikan. Itulah syarat Jum'ah yang selama ini kadang-kadang tidak pernah kita penuhi. Kemudian yang kedua, Allah telah memilih Yaumu Arafata. Idza kana Yaumu Arafata, apabila hari Arafah itu datang, maka Allah di hadapan para malaikat berbangga. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, lihatlah tamu-tamuku. Tamu-tamuku datang dalam keadaan capek, dalam keadaan lusuh, dalam keadaan membelanjakan banyak harta dan mencapaikan badannya. Ishadu, saksikanlah wahai malaikat, mereka telah aku ampunkan dosa-dosanya.
Jadi marilah kita cermati tentang fasilitas Allah dalam ampunan ini. Yang pertama, berjum'ah itu ada fasilitas ampunan. Berhaji, berumroh, fasilitas ampunan. Bahkan ketika para tamu untuk mendoakan para hujat, itu bunyinya qabbilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka. Ya Allah, semoga diterima haji saudaraku ini dan diampunkan dosa-dosa teman hajiku ini. Ini adalah bagian dari ampunan dari haji. Kemudian dari menyembelih korban, ingatlah bahwa darah yang pertama kali mengucur adalah sebagai kafarat atau tebusan daripada dosa-dosa mukoribnya. Bahkan daripada berpuasa ketika kita selesai, kita kembali Idul Fitri, Allah juga ishadu, saksikan mereka telah aku ampunkan. Itulah diterimanya doa kita selama Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini marilah kita mencermati kembali bahwa Allah memberikan fasilitas berupa ampunan dalam bentuk ibadah mahdhah, ibadah amah, dan berbagai ibadah yang kesimpulannya al-hasanatu yudhibnas sayiat. Semua amal hasanat, semua amal soleh berfungsi sebagai penghapus dosa. Marilah sebelum kita menyelesaikan jumlah puasa Ramadan yang akan kita lakukan, walitukmilul iddata walitukabiru wa ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, kita menyelesaikan kekurangan dari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberi kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Demikian kajian Ramadan pada hari ini di SMK Muhammadiyah 1 atau SMK Mutu. Semoga bisa dimanfaatkan sebagai pendekatan kita kepada Allah di tengah-tengah sahrun awsatuhu maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.